俺は雪見のために負けるわけにはいかない。Henshin! Akhirnya Revised Legacy Kamen Rider Veil berakhir. Dan untuk bahasan ini akan langsung gabung ya episode 4 dan juga episode 5 biar sekalian. Pembahasan kali ini Ana off cam dulu karena badan lagi drop gara-gara terlalu overwork sama stres juga. Jadi buat pembahasan Revised 36 yang bakalan nyusul sepertinya bakal off cam juga ya. Jadi 2 pembahasan off cam nih. Horor belum berhenti sampai di sini saja karena TTFC aka Toei Tokusatsu Fan Club akan merilis lagi Revised Legacy edisi kedua untuk Sakura dan juga Aulera. Aduh, udahlah please lah. Apalagi sih ini, bukannya benerin dulu itu serialnya, tersiksa nih Ana ya. Ya udahlah, kita lihat dulu aja lah ya dan bahas di lain kesempatan guys soal itu karena belum ada info selanjutnya lagi ya. Jadi di cerita terakhir, Junpei, Yukimi, dan Busan berhasil kabur dari Noah yang menjadikan status mereka sebagai buron sekarang. Terlihat semakin ada ketertarikan juga antara Junpei dan juga Yukimi. Lagi mau kiss, si Busan itu ganggu aja pak ya. Tapi emang mereka lagi diincar juga sama pasukan-pasukannya Noah ya. Gak cuma pasukan Noah aja, tiba-tiba ada iblis juga. Yukimi juga nggak sengaja kena tembak di sini dengan suara hati dari Veil juga bisa dibilang untuk membuat panas si Genta. Iblisnya ini berhasil dikalahkan dengan mudah. Di sini baru terjadi momen yang bikin si Junpei ini tuh terkejut. Akhirnya dia bertemu dengan Veil secara face to face. Yes, iblis yang membunuh kedua orang tuanya si Genta, aka si Junpei, ternyata adalah iblisnya sendiri, yaitu si Veil, aka Red Devil. Jadi bentuk Veil baru dimunculkan di episode 4 Revised Legacy Veil ini karena menyesuaikan juga sama serial TV Revised ya, dimana Veil bentuknya sudah bisa kita lihat di episode 30-an. Tentu ini membuat Junpei terkejut dan amarahnya itu benar-benar memuncak ya. Tapi Veil dengan pintar masih bisa memutar-mutar kata-katanya. Kalau ini tuh bukan karena dia aja gitu ya, tapi karena organisasi Noah yang punya rencana di balik ini semua. Seperti yang kita tahu Pak Agariyama dalangnya, di mana memang dia itu udah ngincer Genta jadi kelinci percobaan nomor 71 aka Kamen Rider Veil. Sampai tega bikin rencana yang melibatkan Veil juga agar membunuh kedua orang tuanya si Junpei. Agar apa lagi? Agar si Junpei ini juga benci sama yang namanya itu iblis. Kasian plus kejam banget ya. Jadi acting Masanari Wada yang Ana puji-puji top ya dari kemarin, entah kenapa di momen ini kayak hilang sentuhannya ya. Padahal di bagian ini dia akhirnya tahu gitu kebenarannya, tapi kayak kurang ya. Akhirnya Junpei dipanas-manasin sama si Veil untuk menghancurkan Noah. Dirasukilah sama si Veil itu si Junpei dan juga mengamuk. Itu dia untuk episode 4 dan di episode ini kita sudah bisa melihat Demon's Driver sudah mulai dikembangkan ya. Jadi Junpei yang dirasuki oleh Veil dan berubah menjadi Kamen Rider Veil mengamuk di markasnya Noah. Kalau ada yang nanya ngapain dah kayak gitu si Veil? Ya namanya juga iblis, dia seneng aja gitu mengacau, bunuh-bunuhin orang. Nah di sini kebenciannya Junpei itu dimanfaatkan dengan baik oleh si Veil. Tapi karena andil dari Yukimi yang memberinya semangat lewat pelukan hangat dan perkataan jangan kalah oleh iblis, akhirnya membuat si Junpei ini tuh normal kembali ya. Pak Agariyama yang bisa dibilang salah satu antagonis besar di spin-off ini selain Veil, mati konyol juga tuh sama si Veil ya. Tadinya mau nembak si Junpei, si Veilnya gerak langsung dicolok Pak itu badannya ya, sampai tembus Pak. Satu bagian yang mungkin bikin Ana salut di sini dimana sosok Veil yang benar-benar diperlihatkan sebagai sosok iblis yang benar-benar bengis banget ya. Jadi emang seperti ini yang namanya iblis tuh ya, jadi sangat berbeda dibandingkan dengan si Vice. Jadi ada satu sisi yang Ana lihat berbeda antara Veil di spin-off ini sama di serial. Udah mah voice aktornya juga sudah Ken ya, udah pasti keren dan makin sangar juga tuh. Kenapa Veil juga bisa sebengis ini? Ya karena Junpei sendiri. Hampir seumur hidupnya Junpei, dia itu hidup dengan dendam, kebencian, dan juga rasa balas dendam. Iblis yang terbentuk ya seperti ini. Nah, menyadari betapa berbahayanya si Veil, si Junpei ini membuat keputusan untuk melawan iblisnya sendiri. Gak peduli dengan resikonya, yang kalau Veil mati, dia juga ikut mati. Iblisnya mati, ya orangnya juga mati.
Karena Vel itu ya dosa dia katanya, kesalahan dia, jadi dia yang mau tembus sendiri. Dan Junpei tetap bisa berubah menjadi Kamen Rider Vel di sini walaupun Velnya itu udah keluar. Nah, ini juga menjawab sedikit lah soal pertanyaan Ane dibahas episode serial Revise. Itu Hikaru maupun George yang pakai Demon's Driver gimana nasibnya? Nah, kalau si Vel itu menjelaskan di sini, Vel Driver itu sabuk yang mendapatkan sumber kekuatan dari iblisnya. Tanpa si Vel, ketika Junpei memakai Vel Driver, ya itu kayak cuman pakai armor doang ya, kayak pakai baju doang ya. Gitulah ya. Jadi kalau waktu itu George pakai Demon's Driver dan lumayan GG, ya itu gimana usernya sih menurut Ana ya. Sedangkan ketika Hikaru pakai itu sih karena udah ada hasil penyesuaian dan juga modifikasi dari George. Tapi kenapa di fight ini Junpei itu bisa menang? Itu karena kemauan dia sih yang Anda lihat ya, apalagi untuk melindungi Yukimi gitu ya. Dia udah punya tekad lah istilahnya ya, yang bikin dia itu bisa mengungguli si Vel. Di bagian ini juga lumayan menarik. Jadi ketika Vel kalah, Junpei juga diambang menghilang, aka mati ya. Maka dari itu Masumi Karizaki mengeluarkan Demon's Driver yang telah selesai dikembangkan untuk menyegel si Vel di dalam Demon's Driver. Nah, dengan kondisi Vel yang masih hidup tapi tersegel di Demon's Driver akan membuat si Junpei ini tuh bisa tetap hidup. Nah, ini kebayang nih di serialnya gimana kalau si Velnya mati gitu, mati sama Iki gitu ya. Ya udah si Genta ya bisa mati itu kan ya. Jadi untuk menyegel si Vel ini, si Masumi Karizaki itu harus meregang nyawa ya. Dimana ketika proses penyegelan seluruh tubuhnya itu terbakar ya, udah kayak mau nyegel QB aja itu Pak. Jadi sekarang kita tahu alasannya kenapa Masumi itu mengenakan topeng dan juga sarung tangan, topi, jas juga, pokoknya lengkap yang membuat seluruh tubuhnya itu tertutup. Ya karena luka bakarnya ini. Ini dia lakukan untuk penebusan dosa katanya ya. Karena dia kan jadi orang yang terlibat juga sama Pak Agariyama ya. Pas Anda lihat itu kebakarnya kayak mau jadi Super Saiyan Pak ya. Jadi benar-benar kebakar semua dan juga ketimpa reruntuhan ya. Mestinya udah mati sih itu ya kalau logisnya ya. Dan sayang sekali tidak diceritakan asal-usul organisasi Weekend di akhir Revise Legacy ini ya. Jadi bakal panjang lagi sih mestinya ya. Tapi bisa lah gitu bikin teaser-teasernya dulu gitu ya. Emang bakal panjang karena harus bangun konflik dan alasan kontra sama Phoenix-nya, terus gabungnya Pak Ushijima gitu ya. Jadi setelah runtuhnya Noah ya mestinya sih terciptanya Weekend, terciptanya Phoenix ya. Cuman sepertinya sih bakal panjang soal itu ya. Apalagi udah banyak wasting time juga menurut Ana si spin-off ini ya. Jadi ya udah mau kapan lagi gitu. Nah, di bagian akhir episode 5 yang harusnya jadi konklusi yang nonjok, tapi menurut Ana malah jadi hal yang sedikit membagongkan. Kenapa alasan Genta aka Junpei harus dioperasi dan wajahnya itu diganti? Ini karena si Busan. Karena bisa dibilang Junpei ini tuh statusnya masih buron ya. Jadi wajahnya itu harus diganti. Noahnya aja itu Pak udah hancur nggak jelas. Pak Agariyama udah mati. Si Masuminya juga bisa dibilang kan udah kebakar itu ya. Tidak diketahui gitu statusnya kan ya. Terus pasukan-pasukannya juga udah pada mati gitu ya. Ya, terus ngapain juga sampai harus oplas gitu ya? Soalnya udah hancur nggak jelas organisasinya sendiri. Dan nggak ada kejelasan juga bagaimana prosesnya tercipta menjadi Phoenix. Gitu loh ya. Jadi ngapain juga ganti wajah? Noahnya juga udah hancur, Pak. Dan kedua, ketika Junpei bangun, ingatan dia itu menghilang dan personalitinya tuh terlihat berbeda. Junpei berganti nama dari Junpei menjadi Genta Igarashi sesuai keinginan Yukimi. Dan di tengah kebingungan Genta ini, Yukimi itu berbohong dengan mengatakan kalau dia itu adalah istrinya. Jadi scene terakhir yang kita lihat di ending spin-off ini di mana Yukimi mengenakan gaun pengantin ya nggak pernah terjadi. Kirain Anda bakal gitu ya terakhirnya ya udah si Yukimi ya bakal married sama si Genta gitu. Tapi ternyata tidak. Gak married tapi ngaku-ngaku istri ya. Berarti Iki, Daiji, dan Sakura kasarnya kayak anak dari hubungan yang belum sah gitu dong ya. Semales itu spin-off ini tuh bikin satu hal secara detail ya. Nah sekarang gimana tuh ya, mengingat Genta juga udah mulai balik-balik kan ingatannya di serial Revise sekarang. Dan after endingnya juga ya begitu doang, cuman Pak Akashi yang muncul terus ngambil Demon's Driver ya. Dan seperti yang kita tahu ceritanya itu berjalan ke serial Revise, berlanjut ke serial Revise. Dan sampai pada akhirnya spin-off ini tuh nggak menghasilkan sesuatu yang berbeda. Adalah tapi cuman sedikit ya dan agak berasa receh juga. Boro-boro mau mengisi kekosongan, eksekusinya aja berasa males bikinnya. Ana juga pas udah nonton sampai beres ya udahlah.
Mau gimana lagi gitu ya, saking udah malesnya. Ngertilah gimana situasi orang yang udah kecewa, jadi mau apa yang terjadi juga nggak bereaksi gimana, karena udah hoream, akak males pak. Pelajaran juga nih, untuk spin-off kayak gini ya, jangan berekspektasi terlalu tinggi lah, pelajaran juga nih buat Ana ya. Jadi digadang-gadang bakal jadi spin-off yang berat dan gelap, taunya ya begitu doang pak, gitulah ya. Melihat serial Revise yang sekarang lagi ngedrop parah, ditambah spin-off ini yang kayak gitu, rasanya udah pengen loncat ke jurang pak Ana ya. Dan untuk pesan terakhir sih, Masanari Wada, aktornya si Junpei Shiranami ini harus main lagi di franchise Kamen Rider dan dikasih peran pentingnya di serial utama ya. Jadi potensinya itu jangan disia-siakan cuman buat main spin-off ampas ini ya. Jadi kayak Akoso Eiji, semoga nasibnya ya dari Amazon main lagi di Kamen Rider Build jadi populer banget. Semoga seperti itu ya Masanari Wada ya. Daripada si Rizky, mending si Masanari Wada ini ya, lebih keren. Ya udah guys, segitu aja pembahasannya. Jadi sudah tak tepati ya. Jadi spin-off Revise Legacy Kamen Rider VL ini sudah tak bahas sampai tamat. Jadi silahkan pendapat kalian untuk episode 4 dan 5-nya, dan juga untuk konklusi akhirnya, dan juga untuk ending dari spin-off ini. Kalian boleh komentarin semua di bawah. Dan sekali lagi untuk Revise episode 36 menyusul pastinya, jadi kita diskusikan dulu soal si Revise Legacy Kamen Rider VL ini ya. Dan menyusul pembahasan untuk si Revise Legacy edisi kedua yang Sakura Mahuera ya. Jadi Ana juga masih menunggu update terbarunya pastinya. Nanti pastinya bakalan dibahas ketika sudah ada teaser ataupun ya info-info selanjutnya lah. Terima kasih guys, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Ana di @reza_alexandre dan juga di Agan Reza Plus. Ada TikTok juga @reza_alexandre, dan jangan lupa juga teman-teman subscribe channel kedua Ana yaitu Reza Alex, dan juga subscribe channel Agan Reza Clips. Bye bye guys.